Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Janah dengan NIM 241420039. Di sini saya akan memberikan jawaban saya terhadap tugas individu yang telah diberikan oleh Bu Yani Agus Priani ME tentang materi perusahaan yang tidak berbadan hukum dan hubungan antara hukum pidana, perdata, dan dagang. Berikut adalah jawaban saya. Pertanyaan nomor 1 yaitu jelaskan hukum pidana, perdata, dan dagang. Nah, di sini ketiganya memiliki aspek-aspek yang berbeda yang mengacu kepada masyarakat, tetapi saling memiliki keterikatan tertentu. Nah, hukum perdata atau hukum yang lebih mengikat secara individu atau secara badan hukum atau secara privat. Nah, sedangkan hukum pidana itu lebih mengacu kepada pelanggaran terhadap kewajiban-kewajiban umum yang mengacu kepada masyarakat, serta arah lingkup dari hukum pidana pada adanya kejahatan-kejahatan yang merugikan terutama kepada sektor perekonomian dan pembangunan negara. Nah, selanjutnya itu hukum dagang. Hukum dagang itu merupakan bagian dari hukum perdata sesuai dengan pasal 1 KUH Perdata. Ketentuan dari KUHP Perdata berlaku juga pada hal-hal yang diatur oleh KUHD, kecuali jika KUHD dagang sendiri mengatur secara khusus. Adapun sumber-sumber hukum dagang adalah yang pertama hukum tertulis yang dibukukan, yaitu ada 2 poin. Pertama, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Poin kedua, Undang-Undang Hukum atau KUHP Perdata. Kandungan hukum perdata ada pada Kitab Undang-Undang KUHP Perdata secara sistematik. Nah, KUHP Perdata terdiri dari 4 buku, yaitu buku yang ke-1 itu perihal orang atau yang berisi tentang diri sendiri atau manusia dan hukum kekeluargaan. Yang kedua, perihal benda, berisi tentang hak-hak keberadaan dan warisan. Nah, buku yang ketiga perihal perikatan atau perjanjian yang berisi hukum kekayaan yang mengenai hak-hak atau kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Buku yang keempat, perihal pembuktian. Seterusnya ada hukum tertulis yang belum terkodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan secara intelektual, hak milik, atau hak cipta. Baik, pertanyaan selanjutnya tentang jelaskan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Perusahaan tidak berbadan hukum adalah badan usaha yang terpisah secara hukum dari pemiliknya, seperti persekutuan perdata, CV, dan firma. Dan tidak ada pemisahan kekayaan antara milik pribadi dengan perusahaan. Persekutuan artinya persatuan orang-orang yang sama kepentingannya terhadap suatu perusahaan tertentu. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama, persekutuan perdata adalah perjanjian antara 2 orang atau lebih yang mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan, yang dimana maksud mereka itu ingin membagi hasil keuntungan yang diperoleh karenanya. Nah, yang kedua ini ada persekutuan firma. Firma adalah salah satu badan usaha yang terikat secara yuridis, yang dimana diatur dalam pasal 16 dan 35 KUHP. Nah, yang terakhir ini ada persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer ini sama seperti persekutuan firma, tetapi di dalamnya itu terdapat 1 atau lebih sekutu komanditer atau pasif. Nah, sekutu komanditer ini hanya menyerahkan uang atau barangnya.
Baiklah, hanya itu saja yang hanya bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.